Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Windy Pratama dari D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 6 soal rekursif di NetBeans. Yang pertama adalah membuat deret barisan bilangan. Di sini saya menggunakan scanner untuk menginputkan nilai angka awal dan nilai angka akhir. Di sini user pertama kali adalah memasukkan nilai awal, lalu user diminta untuk memasukkan nilai akhir. Setelah itu program jalan memanggil metode cetak angka, dan dalam metode cetak angka ada parameter integer angka dan integer angka 2. Di sini integer angka menggantikan nilai awal dan angka 2 menggantikan nilai akhir. Dan di dalamnya ada sebuah kondisi di mana angka kurang dari angka 2, jadi angka akan terus bertambah jika angka kurang dari angka 2, dan berhenti jika angka lebih dari atau sama dengan angka 2. Dan di sini saya menggunakan decrement untuk angka pertama, jadi angka pertama akan menambahkan 1 setiap looping. Jadi kalau di run, program ini akan jalan seperti ini. Masukkan nilai awal semisal 2, nilai akhirnya adalah 10. Jadi akan menampilkan deret angka 2 sampai dengan angka 10. Dalam soal nomor 2, yaitu membalikkan deret bilangan. Di sini saya menggunakan scanner untuk menginputkan nilainya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metode public static void main, yang isinya adalah integer angka sama dengan 0. Lalu sistem out print masukkan deret angka, jadi user disuruh memasukkan deret angka. Lalu akan keluar deret angka pembalikannya, yaitu dengan cara memanggil metode balik. Dan di dalam metode balik ada sebuah kondisi di mana if 6 atau angka yang kita inputkan tadi jika kurang dari 10, maka akan menampilkan angka tersebut. Jika lebih dari 10, maka angka tersebut akan dibagi 10 atau sisa bagi 10. Lalu balik angka tadi dibagi 10. Jadi semisal gini, jika di run 1, 2, 3, 4, maka akan keluar 4, 3, 2, 1. Kenapa keluar 4, 3, 2, 1? Karena angka 1, 2, 3, 4 atau 1234 itu lebih dari 10, maka program akan sesuai dengan else atau dengan kondisi else, yaitu 1234 dibagi 10, sisa baginya adalah 4, jadi akan keluar angka 4. Lalu 1234 dibagi 10, maka akan keluar 123. 123 lebih dari 10, maka tidak sesuai dengan kondisi if, jadi ke else lagi, dibagi 10, sisa baginya 3, jadi keluar 3. Lalu dibagi 10 tinggal 12 lebih dari 10, maka akan menampilkan else lagi. 12 dibagi 10, sisa bagi 2, jadi keluar angka 2. Lalu tinggal 1 per 10, 1 kurang dari 10, maka akan mencetak 6. Selanjutnya adalah soal nomor 3 rekursif, yaitu menghitung faktorial. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung faktorial menggunakan metode. Di sini ada 3 metode, yaitu static integer faktorial,
ini untuk menghitung metode, dan static void faktorial ini untuk menampilkan perkalian atau perkalian deret. Selanjutnya public static void main, di sini berisi integer bilangan dan hasil. Dalam program ada scanner ini untuk memasukkan bilangan, lalu selanjutnya hasil ini digunakan untuk menampilkan faktorial bil atau metode dari faktorial, dan integer 6 ini digunakan untuk menggantikan bil atau variabel dari masukan bilangan tadi yang kita masukkan tadi. Lalu kita memanggil faktorial 2 atau deret angka yang ada perkaliannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan static integer faktorial integer 6 atau metode tersebut. Di dalam metode tersebut ada kondisi jika nilai variabel 6 adalah 0, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika lebih dari 0, maka melakukan rekursif dengan nilai 6 dikalikan dengan faktorial 6 1. Jadi semisal nomornya 2, maka akan dikali faktorial 6 kurangi 1, jadi 2 dikurangi 1, jadi 2 dikali 1. Dan yang kedua ada metode static void faktorial integer x dan integer y. Di sini x digunakan untuk menggantikan awal atau nilai awal yaitu 1, dan bil yaitu bilangan yang kita inputkan tadi yaitu y. Di dalamnya ada sebuah kondisi jika x kurang dari y, dan selama itu kondisi if memenuhi, maka akan melakukan perulangan terus menerus. Jadi akan menampilkan nilai x, lalu jika kondisi x kurang dari y, maka akan menampilkan perkalian. Lalu faktorial x ditambah 1, jadi awal tadi ditambah 1, jadi 1 menjadi 2. Jika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Masukkan bilangan semisal 5, enter. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ini adalah punyanya metode void faktorial 2. Jadi gini, if x 1, y nya tadi 5, jadi akan menampilkan x dan kali sampai dengan 4 kali 5. Lalu 120 ini didapatkan dari metode faktorial integer 6. Karena 6 nya lebih dari 0, maka 6 dikali faktorial 6 kurangi 1, jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dan hasilnya 120. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu bilangan Fibonacci. Dalam sintak 4 ada dua metode, yaitu static integer fb integer n. Jadi ini metode untuk rumus dari Fibonacci tersebut. Selanjutnya ada public static void main yang isinya integer i dan j sama dengan 0. Selanjutnya user disuruh memasukkan bilangan yaitu digantikan dengan n. Selanjutnya sistem outprint hasil bilangan Fibonacci yang di dalamnya ada perulangan i sama dengan 0 dan i akan berhenti jika kurang dari n.
Jadi semisal masukkan bilangan yang kita masukkan bilangan tadi adalah 6, maka perulangan akan berhenti di 6. Dan di dalam perulangan tersebut dipanggil metode tadi, rumus metode FB yang isinya rumus dari Fibonacci tersebut. Dan J ini digantikan oleh integer N. Lalu ada decrement J++. Jadi kalau dalam program atau di run akan muncul seperti ini. Masukkan bilangan semisal 6, maka jika di enter akan keluar 0, 1, 1, 2, 3, 5. 0 adalah bilangan J awal tadi, lalu mengulang lagi selama nilai I kurang dari 6, 1, jadi 0 dan 1 akan sesuai dengan nilai N ini. Lalu selanjutnya 2, jadi 2 di sini tidak memenuhi syarat if, jadi ke else di sini ada rumus Fibonacci, jadi rumusnya 0 tambah 1 tambah 1 maka 2, atau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3, perulangan 3 ini dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kenapa berhenti di 5? Karena perulangan hanya sampai dengan 6. Kemudian nomor 5 yaitu segitiga Pascal. Dalam sintaks ada dua metode, yaitu static integer faktorial dan public static void main. Dalam metode pertama berisi tentang rumus dari segitiga Pascal yang isinya integer z sama dengan 1 dan integer i sama dengan 1. Lalu ada while atau perulangan i lebih kurang dari sama dengan n, z sama dengan z dikali i decrement, lalu menampilkan z, dan n ini diambil dari yang ada di static void main yang isinya integer a, i, j. Lalu kita memasukkan nilai a dan kemudian ada perulangan for i sama dengan 0 sampai i kurang dari a. Lalu ada perulangan j 0 j sampai j kurang dari a dikurangi i kurangi 1 j decrement akan menampilkan spasi. Lalu ada perulangan j 0 sampai dengan j kurang dari i j decrement yang isinya ada pembagian faktorial i, jadi integer n ini menggantikan i dan dibagi faktorial j, n diganti j faktorial i kurangi j, lalu spasi. Jadi kalau programnya di run maka keluar seperti ini. User disuruh memasukkan nilai semisal 5, maka akan keluar 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Jadi 1 ini ada perulangan di sini 1, 1, 1, 2, 1, lalu 1, 3, 3, 1. Ini dari 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu ke bawah lagi perulangannya 1 ditambah 3 sama dengan 4, dan di sini 1 tambah 3 sama dengan 4,
3 ditambah 3 sama dengan 6. Perulangan akan berhenti jika kurang dari 5. Selanjutnya sintak ke-6 yaitu penjumlahan deret. Di dalam sintak ada 3 metode, yaitu yang pertama static integer deret, yang kedua ada static void deret 2, yang ketiga ada public static void main. Dalam metode pertama di sini digunakan untuk rumus dari penjumlahan deret tersebut. Yang kedua ada static void deret 2 digunakan untuk menampilkan penjumlahan kayak 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Dan di public static void main berisi tentang scan inputan pertama, masukkan bilangan, lalu ada hasil ini digunakan untuk memanggil metode deret atau hasil dari bilangan yang dijumlahkan deretnya. Lalu ada deret 2 di sini untuk memanggil metode yang kedua. Selanjutnya dalam metode pertama ada integer 6. Integer 6 ini digunakan untuk menggantikan bil atau bilangan yang kita inputkan tadi, yang isinya ada kondisi if 6 sama dengan 0 maka akan menampilkan angka 0. Jika lebih dari 0 akan menampilkan 6 ditambah deret atau angka yang kita inputkan tadi dikurangi 1 sampai seterusnya. Lalu ada metode 2 yaitu deret 2, integer x dan integer y ini digunakan untuk menggantikan awal yang bernilai 1 dan bil yang kita inputkan tadi. Dan ada kondisi if x kurang dari y maka akan menampilkan x tersebut. Dan ada kondisi if x kurang dari y maka akan menampilkan karakter jumlah. Lalu metode tadi x ditambah 1 jadi kayak perulangan. Jika di run programnya akan seperti ini. Yang pertama kita disuruh memasukkan bilangan, semisal 5, maka akan keluar 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini termasuk dalam metode yang kedua, yaitu deret 2 ini tadi. Dan hasil 15 ini yaitu metode yang pertama tentang rumus dari penjumlahan deret. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.